di mana Rasulullah SAW sedang duduk melakukan halaqah dengan para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah di sela-sela halaqahnya menyebutkan bahwa sebentar lagi akan datang seorang rajul, seorang laki-laki, dan dia adalah dari kaum Ansor dan akan menjadi ahlul jannah. Rasul mengatakan ini sampai berulang-ulang, sampai 3 kali. Jadi kalau Rasul mengatakan sesuatu sampai berulang-ulang, berarti ini sesuatu banget. Akhirnya singkat cerita, ada salah satu sahabat, Abdullah bin Amr namanya. Dia adalah sosok yang sangat tegas, kemudian juga tingkat rasa ingin tahunya sangat tinggi, Abdullah bin Amr ini. Dan seorang rajul dari kaum Ansor ini adalah bukan dari kalangan para sahabat yang tentu memiliki amal soleh yang lebih hebat dibandingkan dengan para sahabat-sahabat Rasul lainnya. Kemudian akhirnya ternyata datanglah apa yang dikatakan oleh baginda Rasul, dan ternyata ciri-cirinya adalah begitu masuk dari pintu arah depan, kemudian dia akan menenteng sandal, ya, kemudian dari jenggotnya akan selalu menetes, ya, bekas air wudhu. Dan ternyata benar laki-laki itu. Dan akhirnya Abdullah bin Amr pun penasaran, dan setelah ba'da sholat mengikuti kepulangan sosok rajul tadi dari kaum Ansar. Kemudian sesampainya di rumah, sahabat bin Amr ini karena penasaran kemudian menyampaikan satu alasan, bahwasannya izinkan saya untuk menginap beberapa malam di rumahmu wahai fulan, karena aku sedang ribut dengan orang tuaku di rumah. Itu alasan supaya dapat izin saja. Akhirnya diizinkan oleh seorang rajul Ansor ini, kemudian sampai bermalamlah. Apa yang membuat Abdullah bin Amr ini penasaran, ya, dengan Rasul mengatakan bahwa laki-laki ini akan menjadi ahli surga. Dia ingin tahu amalan apa yang spesial dari laki-laki ini. Dan akhirnya setiap malam beliau lihat Abdullah bin Amr ini, ya, amalan apa yang dikerjakan. Dan ternyata sampai hari ketiga, malam ketiga, tidak ada amalan yang spesial. Kalau sahabat yang lain gitu ya, zikir tidak pernah berhenti, ya, kemudian tilawah Al-Quran, talil Quran, kemudian qiyamul lail dan sebagainya. Laki-laki ini biasa sebelum salat subuh kemudian berangkat ke Masjid Nabawi, kemudian menunaikan salat berjamaah, terus begitu. Yang dilihat oleh Abdullah bin Amr demikian. Jadi akhirnya diputuskan, ini Rasul apa nggak salah atau berguyon, sampai laki-laki ini dikatakan ahli surga, gitu, ahli jannah. Karena yang dilihat ya tidak ada amalan yang spesial. Akhirnya izin minta pulang, ya, Abdullah bin Amr ini. Namun sebelum pulang penasaran, ditanyakan kepada rajul ini, wahai fulan, engkau ini Rasul sampai 3 kali mengatakan bahwa engkau adalah calon ahli surga, laki-laki calon ahli surga. Sehingga jujur aja saya nginap di sini ini tujuannya adalah bukan karena saya sedang ribut dengan orang tua, tapi saya ingin mengetahui amalan spesial apa yang kau lakukan. Dan ternyata rajul ini mengatakan dengan sederhana, aku memang bukan seperti sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya. Aku ini adalah rajul biasa, manusia biasa yang tidak luput dari salah dan juga tidak luput dari kealfaan. Aku ini tidak punya amalan spesial, tapi aku ada sesuatu yang aku dawamkan, yang aku lakukan secara sustainable, kalau bahasa kita kerennya. Apa itu? Amalan sebelum tidur aku sudah memaafkan dosa-dosa saudara-saudaraku, aku maafkan kesalahan-kesalahan sahabat-sahabatku, semua orang lain aku maafkan semua dosa-dosanya sebelum tidur. Dan akhirnya dari situ Abdullah bin Amr meneteskan air mata. Oh, ternyata amalan ini yang luar biasa, yang menjadi asbab bahwasanya laki-laki ini dijamin oleh baginda Rasul akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengutip
sebuah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi selaras dengan firman Allah yang menyinggung dan juga mengingatkan kita semua. Di mukadimah tadi saya sudah sampaikan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daru dhahirul itsmi wa batinah." Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan juga dosa yang tersembunyi. Innal ladzina yaksibuna al-itsmi sayujzauna bima kanu yaqtaribun. Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa kelak akan diberikan pembalasan adab tentu di yaumil qiyamah. Malah bukan hanya di yaumil qiyamah, ada saat ini ketika hidup di dunia pun, ketika orang yang sedang berbuat dosa, Allah akan berikan balasannya sesuai dengan apa yang mereka telah kerjakan. Bima kanu yaqtarifun. Artinya, kalau melihat dari tafsir firman surah Al-An'am, tepatnya di ayat 120 ini, Allah ingin menyampaikan bahwasanya dosa manusia itu ada dua. Ada dosa batin, ada dosa zahir. Ada dosa yang tersembunyi, ada dosa yang nampak, dan dua-duanya oleh Allah jauhi dosa ini. Pertanyaannya dikaitkan dengan tadi, kenapa baginda Rasul mengatakan bahwasanya laki-laki ini akan menjadi ahlul jannah, penghuni surga Allah. Dan ternyata amalan spesialnya adalah sebelum tidur dia mendawamkan memaafkan semua dosa-dosa orang lain, kaum muslimin wal muslimah, wal mu'minin wal mu'minat. Dia sudah meminta sama Allah, ampuni ya Allah dosa-dosa mereka ya Allah, maafkan dosa-dosa mereka ya Allah. Artinya yang diamalkan oleh laki-laki ini, rajul ini adalah berkaitan dengan amal batin. Kalau kita lihat dari level dua dosa ini, mana dosa yang paling besar? Ada dosa shagir, ada dosa kabir. Mana dosa yang paling dahsyat, yang paling besar di hadapan Allah? Di antara dua dosa ini, yang paling besar adalah dosa batin. Kenapa dosa batin? Karena dosa batin secara definisi dia tersembunyi, tidak nampak, tidak terlihat, tapi dampaknya sangat besar. Contoh, di rumah ada seekor hewan buas yang satu saat mungkin bisa saja dia akan menyebabkan kita celaka sampai nyawa hilang. Apa di antaranya? Ular misalnya, ular berbisa. Bedakan antara batin dengan zahir. Ketika di rumah itu ada ular berbisa dan bisa membunuh kapan saja, andaikan ular itu tahu di mana keberadaannya, dijamin kita akan selalu waspada dan siap untuk membunuh ular tersebut. Kalau kita tahu. Bagaimana kalau sekarang ular itu tersembunyi, tidak tahu di mana posisinya, dan tidak tahu bahwa di dalam itu ada ular berbisa yang akan membunuh kita? Kira-kira apa? Lebih berbahaya mana? Yang tadi kita tahu bahwa ular ada di dalam rumah, sama kita tidak tahu bahwa di dalam ada hewan yang berbahaya. Akan lebih berbahaya ketika kita tidak tahu. Karena bisa kapan saja ular itu membunuh kita.